Ya, perkenalkan nama saya Gusti Milniadi. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gusti Milniadi, bisa dipanggil Agus. Di sini saya dengan NIM 1924 10103038 akan menjalankan yaitu UTS dari Static Unit Testing dari ujian implementasi PPL kayak gitu. Jadi di dalam PPL itu sendiri terdapat ujian yaitu ujian tengah semester yaitu ujian tentang static unit testing kayak gitu. Jadi kita diharuskan untuk melakukan review sebuah code. Lalu code tersebut kita akan review dengan cara mencari dengan berdasarkan requirement analisis, dan juga kita harus mencoba apakah code tersebut telah dapat menghandle beberapa error yang akan digunakan kayak gitu. Jadi maka dari itu kita di sini ada yang namanya static unit testing. Jadi kita dites secara manual kayak gitu untuk code-code-nya kayak gitu. Dan dari code ini saya juga memiliki code dari code menu login, di mana menu login itu tersebut login, dan di dalam menu tersebut terdapat beberapa function. Lalu function itu akan masuk ke dalam uh, akan masuk ke dalam sistem kayak gitu. Gimana cara dia untuk menganalisis bahwa apakah itu user atau bukan kayak gitu. Jadi itu merupakan sebuah goals dari sebuah code ini. Jadi code ini untuk memfilter apakah dia merupakan sebuah user yang terautentikasi atau bukan kayak gitu. Apabila bukan, dia tidak akan bisa masuk ke dalam sistem. Jadi apabila iya, dia baru bisa masuk ke dalam sistem. Nah, itu merupakan sebuah goals dari code itu kayak gitu. Lalu code-nya kayak apa sih? Oke, code-nya kita lanjut saja ke sebuah pembahasan dari code. Oke, lanjut. Kita lanjutkan di sini. Oke. Sini terdapat menu, dan di sini ada source code menu, di mana source code menu ini saya gabungkan dengan function, yaitu function show 3 data terakhir, di mana function ini hanya melakukan slicing pada data user. Data user itu merupakan sebuah data yang dapat dilihat oleh admin aja kayak gitu. Jadi untuk function ini hanya bisa diakses oleh admin, dan untuk menunya seperti ini. Jadi selamat datang. Lalu kita disuguhkan beberapa inputan, yaitu pertama inputan login, dua admin akses, lalu yang ketiga register kayak gitu. Jadi di sini apabila kita masuk ke dalam yang pertama, kita masuk ke dalam login, dia akan otomatis masuk ke dalam, kita harus menginputkan terlebih dahulu, yaitu kita diharuskan untuk menambahkan username dan juga password. Lalu kita akan memanggil sebuah function login, di mana function login ini kita panggilkan dari function ini kayak gini. Oke. Jadi function login ini ada sendiri nanti, dan juga apabila kita masuk ke user input yang kedua, nanti juga kita apabila ini ada admin akses, kita juga disuruh memasukkan yaitu username dan juga password. Oke, dan saat itu kita masuk ke dalam function yang dapat diakses oleh admin aja, yaitu di admin login. Jadi kita masuk ke dalam function admin login, dan tidak dia masuk ke dalam ketiga, kita masuk ke dalam username dan juga password kayak gitu. Oke, dan apabila di password yang ketiga ini kita masukkan register, di mana kita memasukkan beberapa inputan seperti username, password, tanggal lahir, dan juga lalu kita akan masukkan data tersebut ke dalam objek, di mana objek ini akan digunakan untuk memanggil sebuah function register account, di mana register account itu memiliki satu parameter tersebut diharuskan harus bertipe objek. Apabila tidak bertipe objek, dia tidak akan bisa membaca, lalu akan gagal kayak gitu. Oke, itu merupakan source code menunya. Jadi dari source code menu ini kita mendapatkan sebuah data inputan berupa menu number, yaitu ya berupa string tadi 1, 2, 3, itu berupa string maupun integer itu juga bisa. Karena di sini memang identifikasinya hanya menggunakan 2 sama dengan saja kayak gitu. Lalu dan outputnya berupa kita harus memanggil sebuah function dan mengeluarkan sebuah pengembalian nilai gitu. Oke, kita masuk ke dalam source code kedua, yaitu source code login. Di sini kita memasukkan pesan di sini dideklarasikan, lalu kita akan memasukkan isi pesan ini dengan cara mengidentifikasi if-nya. Di sini mengidentifikasi apakah username itu kurang dari 10. Apabila kurang dari 10, dia akan mereturn sebuah pesan seperti ini kayak gitu.
Lalu apabila tidak, di sini terdapat beberapa missing code kayak gitu. Jadi di sini merupakan sebuah requirement analysis juga. Apabila ini dia hanya mereturn sebuah string tanpa memasukkan ke dalam variabel kayak gitu. Variabel kayak gitu. Dan lalu di bawahnya terdapat looping. Di bawah looping ini dia dia juga memasukkan sebuah username dan password dan mencocokkannya dengan database kayak gitu. Lalu apabila udah berhasil, dia akan masuk ke dalam sistem kita. Jadi kita akan masuk ke dalam sistem dan dilanjutkan untuk masuk ke dalam sistem kayak gitu. Lalu di sini untuk inputannya berupa username dan password, dan juga ini username dan password ini tidak didefinisikan apakah dia string ataupun integer, itu terserah, jadi terserah oleh user. Nah, dari itu ini belum ada sebuah identifikasi di sini, dan outputnya di sini merupakan sebuah output string berupa pesan ataupun return pesan aja yang ada di sini. Oke. Oke, untuk selanjutnya ini terdapat register account. Jadi di register account ini juga tidak didefinisikan bahwa parameternya di sini adalah merupakan parameter dari objek data account. Jadi kita analisis code-code-nya ini dulu menurut sudut pandang kita dulu ya. Oke. Jadi di register data account ini dia tidak didefinisikan bahwa objek data account ini merupakan parameter yang harus bertipe objek kayak gitu, dan maka dari itu kita di function menu tadi otomatis kita diharuskan untuk memasukkan beberapa inputan dan langsung dimasukkan dalam objek kayak gitu. Maka dari itu untuk menghandle ini dia diakali dengan cara masuk ke dalam menu yang tadi gitu. Lalu untuk if-nya, jadi di sini kita masuk ke dalam konsol, jadi kayak gitu, dan di sini ada beberapa handle tidak seperti yang sebelumnya kayak gitu. Jadi untuk ini terdapat terdapat apakah di sini merupakan sebuah tipe objek atau bukan kayak gitu. Jadi it's why karena dia tidak karena dia di sini dia didefinisikan dulu atau dicari dulu apakah dia merupakan sebuah tipe of object kayak gitu atau bukan. Jadi apabila dia tidak objek, dia akan melakukan return sesuatu. Jadi dia udah dihandle oleh sesuatu hal kayak gitu. Oke, untuk di else-nya kita masuk ke dalam else, lalu di dalam else ini terdapat sebuah looping, di mana looping ini dia melakukan looping terus ke objeknya, dan dia untuk mengecek apakah dia datanya ada yang kosong untuk masing-masing key, dan juga apabila tidak ada kosong dia langsung memasukkan data yang telah diinputkan oleh user ke dalam sistem user kayak gitu. Sistem database kayak gitu, dan di sini inputnya berupa sebuah data objek dan outputnya berupa string juga kayak gitu. Oke, di sini ada kita masuk ke dalam source code admin, di mana source code admin ini hampir sama terhadap kayak seperti dari usernya, tetapi di sini terdapat identifikasi berupa role. Jadi berupa role tambahan, dan juga kita disuguhkan beberapa menu. Menu ini untuk mengambil dan juga dia dapat mendapatkan beberapa kayak sebuah fitur dari admin itu tersebut kayak gitu. Jadi maka dari hal itu dia ada sedikit kompleks code-nya. Jadi mulai dari kita di sini ada for, lalu kita di sini ada if, di dalam if ada if lagi, lalu di dalam if ada else, dan seterusnya kayak gitu. Jadi ini lebih kompleks lagi seperti dari yang biasanya kayak gitu. Dan di sini inputnya berupa username dan juga password, dan juga outputnya berupa string dan juga pesan kayak gitu. Oke, saya review dari review saya tadi. Di sini tidak terdapat unused variable. Jadi di sini variabel yang didefinisikan semua akan terpakai, dan tidak ada variabel yang tidak terpakai karena di sini memang beberapa code di sini memang sangat clean kayak gitu, dan juga tidak ada dead code. Di mana dead code itu apa sih sebenarnya? Oke, dead code itu apabila dia ada sebuah else, tetapi else tersebut tidak akan pernah dieksekusi gitu. Jadi itu yang merupakan dead code, dan di code ini juga tidak ada dead code, dan dia bisa masuk ke semua kemungkinan kayak gitu. Dan di sini tidak ada merupakan infinite loop, karena setelah kita lihat juga di sini apabila dia masuk ke dalam looping, dia ada penandanya kayak gitu. Jadi penanda seperti indeks lalu hingga berapa, lalu dia ada penandanya semua kayak gitu. Jadi tidak ada infinite loop. Jadi untuk variabel dan with undefined value kayak gini ini juga tidak ada, karena di setiap variabel yang didefinisikan dia akan tetap diisi kayak gitu. Dan di sini juga tidak ada sintak yang salah kayak gitu.
Oke, untuk requirement analisisnya kita ambil di sini dari segi positifnya dulu. Jadi source code ini terdapat dari 5 function kayak gitu. Jadi 5 function tadi digunakan bersamaan, di mana salah satu function itu yaitu function utama, di mana untuk memanggil beberapa function, 4 function lainnya kayak gitu, untuk mendukung sebuah sistem ini bekerja dengan baik. Lalu yang kedua ya di sini dapat menyelesaikan tugas, di mana tugas ini kita mendapatkan dia bisa menyelesaikan tugas dan juga requirement atau kebutuhan dari sebuah sistem ini dengan baik kayak gitu. Jadi fungsi utama di sini berjalan baik sesuai dengan requirement. Dan yang ketiga, function ini memiliki output semua. Jadi semua function yang di sini dia memiliki sebuah return value, di mana return value merupakan sebuah nilai pengembalian yang dicari dan nilai akhir dari sebuah function. Dan di sini jelas bahwa nilai ini dia akan value-nya dia akan output-nya semuanya akan jelas ya gitu. Untuk yang kekurangannya di sini ada beberapa inputnya yang tidak di-handle dalam satu menu. Contohnya tadi di menu login. Oke, kita kembali lagi ke menu login. Di mana menu login ini dia di-handle hanya inputan 1, 2, 3, tapi tidak ada di sini ada if, else if, dan else if. Dia tidak ada di-handle apabila dia masuk ke dalam else atau tidak masuk ke dalam 1, 2 maupun 3. Jadi dia tidak akan masuk, tidak mengeksekusi kode apa-apa gitu. Jadi itu merupakan kekurangan yang pertama. Dan yang kedua, di sini di code itu tidak terdapat komentar penjelasan. Padahal di sini komentar itu sangat memerlukan. Jadi diperlukan di sini, contoh di sini ada sebuah objek type of null lalu sama dengan objek itu ini untuk apa? Dia jadi user kan nggak tahu kan. Maka dari itu diperlukan sebuah komentar kayak gitu. Oke, di sini ada juga beberapa variabel yang tidak definisikan jenisnya. Oke, kita cari. Contohnya di sini di sebuah parameter di sini dia tidak tahu apakah parameter di sini juga apakah ini harus objek, apakah dia boleh merupakan variabel biasa, kita masukkan string, kita masukkan integer apa boleh, dan ternyata di sini tidak boleh kayak gitu. Dia tidak didefinisikan dan tidak diberitahu apabila dia tidak menerima inputan seperti itu kayak gitu. Lalu yang berbahaya tidak ada handle error jenis inputan. Beberapa function memiliki code dengan inputan objek namun juga ada yang string kayak gitu. Nah, itu yang saya katakan tadi. Jadi ada beberapa code yang function-nya tidak masuk ke dalam else maupun if kayak gitu. Oke, input output analisis saya juga udah pernah mencoba di sini. Jadi percobaannya itu seperti apa aja kayak gitu. Oke, kita memiliki test case di sini. Jadi mana test case ini kita memiliki contoh menu 1, kita masukkan 1, lalu kita menampilkan done. Oke, di sini berhasil, lalu kita masukkan halo, ternyata error, tapi dia tidak melakukan apa-apa atau nothing kayak gitu. Lalu untuk wrong password, ya kita error dan statusnya error, dan tapi kita di sini gagal tapi udah berhasil ya gitu. Untuk correct username dan password ini juga udah berhasil dan di sini untuk kurang dari 10 karakter juga udah done kayak gitu. Untuk control flow-nya, jadi kita membuatnya seperti ini agar lebih mudah dicerna. Jadi untuk function menunya dia if tidak ada else if sama sekali gitu. Jadi ini sama saja kayak code-nya. Jadi di sini untuk admin logic juga gitu. Untuk if masuk ke dalam for, dia melakukan looping. Lalu di looping ini dia apabila udah loopingnya berhasil, dia masuk ke dalam if lagi, hingga masuk ke dalam if, dan di setiap if dia pasti akan melakukan sebuah return kayak gitu. Jadi di sini untuk di function login, di sini loginnya itu length-nya ini kurang dari 10. Apabila kurang dari 10 dia di-handle sebuah return, apabila tidak dia langsung masuk ke dalam for gitu. Jadi dia langsung looping dan masuk ke dalam if lagi, mencocokkan sebuah username, password, dan juga role, dan juga apabila berhasil dia langsung melakukan sebuah pesan return. Nah, di sini return-nya di sini dimasukkan ke dalam sini return pesan kayak gitu. Oke. Dari sini ada register account, di mana register account ini memasukkan alert dulu selamat datang, lalu dia masuk ke if, apabila if-nya terpenuhi, dia baru masuk ke for, lalu for-nya apabila udah terpenuhi untuk mengeceknya, baru dia masuk ke if dan melakukan return kayak gitu. Dan untuk code yang terakhir dia menampilkan sebuah 3 data, dia langsung melakukan return di mana data tersebut langsung di slicing dan melakukan slice dengan -3 atau top 3 terakhir kayak gitu. Oke.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Gusti Minadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.